Di tengah gemilangnya upaya revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, sebuah bangunan bersejarah di Jalan Kalibesar Timur justru terlantar. Peninggalan era Batavia, yang seharusnya menjadi bagian penting dari warisan budaya, kini berubah fungsi menjadi hunian liar, warung, dan tempat aktivitas ekonomi informal. Mencerminkan ironi dari sebuah cagar budaya yang kehilangan arah pengelolaannya. Di tengah gegap gempita revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, sebuah bangunan bersejarah di Jalan Kalibesar Timur justru luput dari perhatian. Tanpa kepastian status dan pengelolaan, sisa-sisa bangunan peninggalan era Batavia itu kini berubah fungsi menjadi hunian liar, warung, hingga toilet umum, menampilkan wajah ironis dari sebuah cagar budaya yang kehilangan tuannya. Iwanarso, Satpam Kawasan Kota Tua di bawah Dinas Pariwisata, membenarkan bahwa persoalan pengelolaan bangunan lama di kawasan tersebut sudah berlangsung lama. Sejumlah bangunan di sekitar sini sebenarnya tidak boleh disewakan atau dialihfungsikan. Tapi kenyataannya, dulu sempat dijadikan kontrakan sampai warung, kata Iwanarso. Pos penjagaannya berada sekitar 10 meter dari bangunan tersebut. Ia mengaku kerap mempertanyakan siapa pihak yang menyewakan dan mengawasi bangunan-bangunan lama itu. Pengawasannya ke UPK. Tapi, UPK tidak punya kewenangan penuh karena ini hanya dilihat sebagai kawasan cagar budaya, ujar dia. Menurut Iwanarso, kawasan tersebut memang berstatus cagar budaya, tetapi pengelolaannya tidak berada di bawah satu instansi. Revitalisasi baru berdampak signifikan ketika dilakukan secara terpadu lintas lembaga. Kalau revitalisasi, otomatis kena semua karena kerja sama lintas instansi, kata dia. Pos penjagaannya berada sekitar 10 meter dari bangunan tersebut. Ia mengaku kerap mempertanyakan siapa pihak yang menyewakan dan mengawasi bangunan-bangunan lama itu. Pengawasannya ke UPK, tapi UPK tidak punya kewenangan penuh karena ini hanya dilihat sebagai kawasan cagar budaya, ujar dia. Menurut Iwanarso, kawasan tersebut memang berstatus cagar budaya, tetapi pengelolaannya tidak berada di bawah satu instansi. Revitalisasi baru berdampak signifikan ketika dilakukan secara terpadu lintas lembaga. Kalau revitalisasi, otomatis kena semua karena kerja sama lintas instansi. Iwanarso telah bertugas sejak awal ke 2015. Saat itu, bangunan tersebut masih difungsikan sebagai toilet umum. Tahun lalu masih WC saja. Sekarang sudah jadi warung, ujarnya. Ia juga menuturkan bahwa banyak bangunan lama di kawasan Kota Intan telah berpindah kepemilikan menjadi milik pribadi akibat lemahnya pengawasan pada masa lalu. Dulu pengawasan pemerintah kurang, jadi banyak yang lepas dan akhirnya jadi punya pribadi, kata dia. Di lapangan, kondisi bangunan yang diduga sebagai sisa kantor pada masa Batavia tersebut tampak memprihatinkan. Lokasinya berada di Jalan Kalibesar Timur, tepat di seberang jembatan Kota Intan, salah satu ikon kawasan bersejarah Jakarta. Struktur bangunan ini hanya menyisakan dinding-dinding tinggi dengan deretan lengkungan pintu dan jendela bergaya kolonial. Sebagian besar telah runtuh. Tidak ada lagi atap yang melindungi ruang-ruang di dalamnya. Bangunan terbuka sepenuhnya ke langit Jakarta yang mendung, menghadirkan kesan kerangka raksasa yang ditinggalkan begitu saja di tengah lalu lintas area wisata. Plesteran semen putih pada dinding-dinding bangunan banyak yang terkelupas, memperlihatkan susunan bata merah tua yang rapuh. Di sejumlah titik, tanaman liar tumbuh subur merambat di sela-sela retakan tembok dan bagian atas struktur, menandakan bangunan ini telah lama dibiarkan tanpa perawatan. Besi-besi teralis pada jendela melengkung tampak berkarat dan bengkok, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu yang kini memudar. Suasana di sekitar lokasi menciptakan kontras tajam dengan statusnya sebagai kawasan cagar budaya. Tepat di bawah bayang-bayang lengkungan bangunan bersejarah itu, berjejer gerobak pedagang kaki lima yang menjajakan ketoprak, nasi goreng, seblak, hingga telur gulung. Gerobak-gerobak tersebut diparkir rapat hingga menutupi akses masuk ke dalam reruntuhan. Seolah bangunan tua ini hanya berfungsi sebagai latar belakang aktivitas ekonomi informal. Tidak ada pagar pembatas atau papan larangan yang jelas. Di dalam area bangunan, tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga berserakan di tanah yang ditumbuhi rumput liar.
Di bagian depan bangunan, trotoar dengan ubin pemandu berwarna kuning tampak basah dan mengilap akibat sisa hujan. Fasilitas pejalan kaki di sepanjang Jalan Kali Besar Timur terlihat cukup modern dan tertata. Namun keberadaan bangunan bersejarah yang terbengkalai di sisinya menciptakan pemandangan yang paradoks. Wisatawan yang melintas kemungkinan besar tidak menyadari bahwa tembok-tembok kusam tersebut merupakan bagian dari sejarah awal pemerintahan kota. Keberadaan papan informasi sejarah bertuliskan De Groot Rivier di dekat lokasi justru menjadi pengingat yang menyakitkan. Papan tersebut menjelaskan peran penting Kali Besar sebagai pusat administrasi dan ekonomi pada masa Foch. Namun, di lapangan, tidak terdapat satupun papan yang menjelaskan fungsi bangunan ini secara spesifik. Nilai edukasi situs tersebut nyaris lenyap, tertelan oleh fungsi barunya sebagai tempat parkir gerobak dan hunian liar, bertahan di reruntuhan sejarah. Sutaryono, salah satu warga yang tinggal di dalam bangunan tersebut, mengaku telah menempati reruntuhan itu sejak sekitar 4 tahun lalu. Ia bekerja sebagai pedagang batagor dan buruh serabutan. "Saya masuk ke sini karena memang tidak punya pilihan tempat tinggal lain di Jakarta," ujar Sutaryono saat ditemui. Awalnya, Sutaryono mengaku membayar biaya bulanan kepada seseorang yang mengaku mengurus bangunan tersebut meski tanpa surat resmi. "Saya tahu ini bangunan cagar budaya dan tidak boleh ditempati," kata dia. Ia menyadari bangunan itu memiliki nilai sejarah, tetapi kebutuhan hidup memaksanya bertahan. Kondisi bangunan bersejarah di Jalan Kali Besar Timur menjadi cermin dari tantangan kompleks dalam melestarikan warisan budaya di tengah dinamika perkotaan. Di satu sisi, nilai sejarahnya tak ternilai, namun di sisi lain, kebutuhan hidup masyarakat dan lemahnya koordinasi pengelolaan membuatnya terjebak dalam keadaan yang memprihatinkan. Semoga perhatian terhadap bangunan ini segera muncul, sehingga bisa ditemukan solusi yang seimbang antara pelestarian dan kebutuhan yang ada, menjadikan kembali situs ini sebagai bagian yang membanggakan dari cerita kota tua Jakarta.